Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Liza Natalia. I'm from Teknokrat University. And let's go. Baik teman-teman, kita akan membahas terkait atau mereview terkait materi dari Technopreneurship dari materi pertama hingga ke materi kelima. Baik, materi yang pertama terkait konsep dan paradigma entrepreneur, di mana mendefinisikan kewirausahaan sebagai studi tentang nilai, kemampuan, dan perilaku individu untuk menghadapi tantangan hidup dan memanfaatkan peluang dengan resiko yang terkait. Lalu, menjelaskan objek studi kewirausahaan yang meliputi berbagai kemampuan individu seperti merumuskan tujuan, memotivasi diri, berinovasi, dan belajar dari pengalaman. Lalu, poin yang ketiga menguraikan perkembangan konsep kewirausahaan dari abad ke-18 hingga saat ini, dengan pemahaman bahwa wirausaha tidak terbatas pada bisnis saja. Yang terakhir menyoroti tentang keadaan kewirausahaan di Indonesia, termasuk tentang peluangnya serta keuntungan menjadi seorang wirausaha. Jadi itulah beberapa poin yang terkait dengan pembahasan dari konsep dan paradigma entrepreneurship yang saya teliti, yang saya pahami. Lanjut ke materi yang kedua. Bab yang kedua terkait dengan konsep dan paradigma technopreneurship. Membahas technopreneurship sebagai paradigma yang menggabungkan prinsip kewirausahaan dengan teknologi untuk merintis dan mengembangkan bisnis baru. Lalu menjelaskan proses technopreneurship yang melibatkan langkah-langkah struktur mulai dari identifikasi peluang pasar hingga ke implementasi dan skala-stabilitas bisnis. Yang ketiga, menyoroti peran inovasi teknologi dalam technopreneurship yang memungkinkan terciptanya produk dan layanan revolusioner. Lalu yang terakhir, membahas resiko dan tantangan dalam technopreneurship serta pentingnya elemen resiko dan pembiayaan yang tepat. Lanjut ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga membahas tentang kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan, di mana menggambarkan peran kewirausahaan dan inovasi dalam kewirausahaan dengan membagi proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri dan inovatif menggunakan otak kanan. Lalu menjelaskan proses berpikir kreatif dan inovatif serta hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi. Lalu membahas hasil dari berpikir kreatif dan inovatif yang meliputi gagasan, ide, produk layanan, metode, dan proses baru. Dan yang terakhir menyoroti pentingnya kreativitas, inovasi, integritas dalam kewirausahaan. Selanjutnya terkait dengan materi yang keempat, yaitu 5 pilar technopreneurship, di mana materi ini terkait penjelasan atau mendefinisikan 5 pilar technopreneurship, yaitu ide, kreatif, pengembangan produk dan layanan teknologi, proses teknologi dan strategi pemasaran, serta manajemen resiko. Lalu menjelaskan pentingnya setiap pilar dalam membangun fondasi bisnis teknologi yang kuat.
menyoroti perlunya identifikasi evaluasi dari pengelolaan risiko yang terkait dengan bisnis teknologi. Lalu yang terakhir membahas contoh-contoh studi kasus perusahaan technopreneurship yang tepat. Bab yang terakhir terkait dengan startup, di mana mendefinisikan startup sebagai entitas bisnis baru yang didirikan untuk memecahkan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Membahas tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan startup, termasuk strategi pertumbuhan, pembiayaan, inovasi, manajemen risiko, pemasaran, tanggung jawab sosial, dan menyoroti pentingnya memahami strategi pertumbuhan, pemberdayaan yang tepat, inovasi, manajemen risiko, pemasaran, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaannya. Lalu terakhir membahas contoh-contoh sukses dan dari pembelajaran yang tepat dan berpengalaman pendiri startup. Baik, itulah review materi dari saya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.